Namaku Lian Hua, usia 22 tahun. Hidup sederhana, bahkan terlalu sederhana. Sejak orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan, aku harus bertahan hidup sendiri. Aku tidak punya saudara, tidak punya siapapun untuk diandalkan. Siang malam aku bekerja di sebuah kios kecil di pinggir jalan, menjual jajanan murah untuk para pekerja lewat. Tangan ini terbiasa bau minyak goreng. Wajah ini seringkali berdebu oleh asap jalanan. Aku tidak pernah bermimpi besar. Bagiku, bisa makan hari ini sudah cukup. Namun hidup terkadang suka bercanda. Satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh nasib seseorang. Hari itu, hujan turun deras. Aku baru saja menutup lapakku dan berlari kecil mencari tempat berteduh. Jalanan licin, dan aku tidak sengaja menabrak seseorang. Bruk, aduh, maaf, kataku refleks. Meski orang itu tidak jatuh. Saat menatapnya, aku tertegun. Dia pria tinggi berwajah dingin, mengenakan seragam militer. Tatapannya tajam, seperti bisa menembus hatiku. Dia hanya menatapku sebentar lalu berjalan lagi. Tanpa sepatah kata, aku berdiri kaku beberapa detik. Baru sadar napasku sedikit berantakan. Belakangan aku baru tahu namanya, Li Zhen. Seorang instruktur terkenal di akademi militer kota ini. Orang-orang bilang dia pria yang sangat disiplin, kejam, dan tidak suka bicara. Tidak ada wanita yang berani mendekat, karena dia selalu menjaga jarak dengan semua orang. Aku kira pertemuan itu hanya kebetulan, tapi ternyata takdir sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat surat panggilan ke kantor notaris. Aku bingung karena merasa tidak punya urusan hukum apapun. Saat tiba di sana, aku menemukan Li Zhen sudah duduk di ruang tunggu, masih dengan wajah dingin seperti es. "Apa yang terjadi?" tanyaku pelan. Dia menatapku tanpa ekspresi. "Aku butuh seseorang untuk menjadi istriku." Sementara aku ternganga. "Apa?" Dia menjelaskan singkat. Ternyata keluarganya terus mendesaknya menikah. Dia tidak mau dijodohkan, tapi juga tidak mau melawan orang tuanya secara terang-terangan. Jadi, dia memutuskan mencari seseorang yang tidak akan menuntut apapun darinya. "Dan, kenapa aku?" tanyaku lirih. Dia menatapku dalam. "Karena kau sederhana, kau tidak akan banyak menuntut, dan kau tidak akan jatuh cinta padaku." Aku terdiam. Dia benar. Aku gadis biasa, tidak punya mimpi untuk menikah dengan pria kaya atau tampan. Tapi menikah tanpa cinta, hanya demi formalitas, rasanya gila. Namun, aku butuh uang. Aku butuh tempat tinggal. Dan dia berjanji akan memberiku kompensasi yang cukup besar setelah masa pernikahan selesai. Akhirnya, aku mengangguk. "Baik, tapi ini hanya sementara." Dia hanya menjawab datar. "Tentu, pernikahan kami berlangsung sederhana, hampir seperti kesepakatan bisnis. Tidak ada gaun putih megah, tidak ada pesta besar, hanya tanda tangan di atas kertas." Sejak hari itu, aku resmi menjadi istri Li Zhen. Aku pindah ke rumahnya, sebuah rumah besar bergaya modern yang terasa dingin seperti pemiliknya. Dia jarang pulang. Lebih sering menghabiskan waktu di akademi militer. Saat pulang pun, dia hanya makan, mandi, lalu tidur. Tidak ada percakapan, tidak ada senyuman. Aku menjalani hari-hariku seperti berjalan di atas kaca. Setiap gerakan harus hati-hati. Aku tidak tahu apa yang dia suka atau tidak suka. Dia terlalu pendiam, terlalu sulit ditebak. Malam pertama, tidak ada. Dia bahkan tidak masuk kamar kami. Dia tidur di kamar kerja. Aku merasa lega, tapi juga aneh. Begitu seterusnya selama beberapa minggu. Namun aku mulai memperhatikan sesuatu. Meskipun dia terlihat dingin, dia selalu memastikan aku tidak kekurangan apapun. Kulkas selalu penuh makanan. Aku tidak pernah perlu meminta apapun. Saat aku sakit flu ringan, tiba-tiba ada obat sudah disiapkan di meja. Dia tidak pernah bilang apa-apa, tapi dia tahu
Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar percakapan teleponnya. Ya, aku sudah menikah. Suaranya tegas. Jangan urusi hidupku. Dia diam beberapa detik, lalu suaranya berubah lebih pelan. Dia baik-baik saja. Tidak, aku tidak akan menyakitinya. Hatiku berdetak aneh. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Aku sedang belanja ke pasar. Beberapa preman jalanan tiba-tiba mengganggu. Mereka mencoba mengambil tas belanjaanku. Aku ketakutan, tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, seseorang menarikku ke belakang, melindungiku. Li Zhen. Dia kebetulan lewat. Tanpa banyak bicara, dia mengatasi para preman itu dalam hitungan detik. Mereka lari ketakutan. Dia lalu menatapku tajam. Kenapa kau keluar sendiri? Suaranya terdengar marah, tapi matanya khawatir. Aku hanya belanja, jawabku pelan. Dia menghela napas panjang. Mulai sekarang, jangan pergi sendirian. Kalau butuh sesuatu, bilang. Aku terdiam. Dia peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya dia makan malam bersamaku. Suasana hening, hanya suara sendok dan garpu. Aku memberanikan diri berbicara. Kau tidak harus marah tadi. Aku bisa jaga diri. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan. Aku tidak marah. Aku hanya tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Aku kaget. Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk membuat dadaku hangat. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, aku melihat dia tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah itu awal dari sesuatu yang baru. Sejak kejadian di pasar itu, suasana di rumah sedikit berubah. Li Zhen memang masih pendiam, tapi dia mulai lebih sering berada di rumah. Kalau dulu dia selalu pulang larut malam atau bahkan menginap di akademi militer, sekarang dia sengaja pulang lebih awal. Awalnya aku kira hanya kebetulan, tapi kemudian aku sadar dia mulai memperhatikanku. Suatu pagi, aku bangun lebih cepat dari biasanya untuk menyiapkan sarapan. Saat keluar dari kamar, aku mendapati meja makan sudah penuh. Nasi, lauk, sup panas, bahkan teh hangat. Dan di dapur, Li Zhen berdiri mengenakan celemek, sedang menuangkan saus ke piring. Aku ternganga. Kau masak? Dia menoleh sebentar, ekspresinya tetap datar. Kau tidak sarapan kemarin. Aku tidak mau kau sakit. Aku terdiam, lalu duduk perlahan. Sarapan itu sederhana tapi rasanya enak. Selama makan, aku mencuri-curi pandang. Siapa sangka, pria dingin yang dulu bahkan jarang bicara, ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Apa kau tidak makan? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk, duduk di depanku. Aku sudah makan. Ini untukmu. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat sisi lain dari Li Zhen. Dia ternyata bukan hanya keras pada orang lain, tapi juga keras pada dirinya sendiri. Disiplin, perfeksionis, tapi diam-diam perhatian. Saat aku kesulitan membuka toples, dia muncul begitu saja dan membantuku. Saat aku tak sengaja melukai jari saat memasak, dia langsung mengambil kotak P3K dan membalutnya tanpa banyak bicara. Malam-malam kami mulai terasa berbeda. Dia tidak lagi tidur di kamar kerja. Dia pindah ke kamar kami. Meski tetap menjaga jarak, tapi kehadirannya membuatku merasa aman. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon, memandang langit gelap. Banyak hal berputar di kepalaku. Kenapa belum tidur? Suara beratnya tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu, mengenakan piyama sederhana. Wajahnya setengah diterangi lampu kamar. Aku hanya sulit tidur, jawabku pelan. Dia mendekat, lalu berdiri di sampingku. Kalau ada yang mengganggumu, kau bisa bilang. Aku menatapnya. Kenapa kau baik padaku? Bukankah ini hanya pernikahan sementara? Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan,
Karena aku tidak tahan melihatmu selalu berjalan sendiri seperti orang yang tidak punya siapa-siapa. Hatiku tiba-tiba hangat. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa tulus. Sejak itu, perlakuannya makin berbeda. Dia mulai mengantarku belanja. Kadang diam-diam membelikan barang yang aku butuhkan sebelum sempat meminta. Dia bahkan mulai mengajakku makan di luar. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Suatu sore, kami duduk di kafe kecil dekat taman. Aku minum teh hangat, sementara dia hanya duduk diam menatapku. Apa ada yang aneh di wajahku? Tanyaku, sedikit gugup. Tidak, jawabnya datar. Aku hanya berpikir, kau sebenarnya cantik. Hanya saja terlalu sering menunduk. Pipiku langsung panas. Aku menunduk lebih dalam. Dia tertawa kecil, suara yang jarang sekali kudengar. Lihat, kau malah menunduk lagi, katanya pelan. Aku tidak bisa menatap matanya. Sejak kapan pria ini bisa berkata begitu? Dan malam itu, sesuatu terjadi. Aku baru selesai mandi, berjalan keluar dengan rambut masih basah. Dia sedang duduk di sofa, membaca dokumen. Saat melihatku, matanya berhenti sejenak. Kau akan masuk angin kalau rambutmu dibiarkan basah, katanya. Aku akan keringkan nanti, jawabku santai. Dia berdiri, mengambil handuk, lalu berjalan mendekat. Sebelum sempat bereaksi, dia mulai mengeringkan rambutku perlahan. Tangannya hangat, gerakannya lembut, berbeda jauh dengan kesan dingin yang selalu ditunjukkannya. Aku terpaku, tidak berani bergerak. Kau harus lebih menjaga dirimu, suaranya pelan di dekat telingaku. Aku tidak ingin melihatmu sakit. Detik itu, aku merasakan sesuatu aneh di dada. Sebuah perasaan yang tak pernah muncul sebelumnya. Malam-malam berikutnya menjadi semakin rumit. Dia tidak pernah melewati batas, tapi juga tidak lagi menjaga jarak. Dia sering duduk di sampingku, berbicara sedikit lebih banyak. Kadang saat aku hendak tidur, dia mematikan lampu dan berkata, "Tidurlah, aku di sini." Dan aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, terbiasa dengan tatapannya, suaranya, bahkan diamnya. Tapi aku tahu, pernikahan ini masih hanya sementara. Cepat atau lambat, kesepakatan ini akan berakhir. Namun, hatiku sepertinya sudah mulai tidak mau melepaskannya. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras. Listrik rumah padam. Aku ketakutan. Suara petir menggelegar. Aku bersembunyi di sudut kamar, menggigil. Tiba-tiba, pintu terbuka. Li Zhen masuk, membawa senter. Dia melihatku, lalu tanpa banyak bicara, menarikku ke dalam pelukannya. "Jangan takut, aku di sini," katanya pelan. Aku membeku. Ini pertama kalinya dia memelukku. Pelukan itu kokoh tapi menenangkan. Jantungku berdebar tak karuan. Dan malam itu, di kegelapan, aku menyadari aku sudah jatuh. Sejak malam hujan itu, aku dan Li Zhen tidak lagi sama. Dia tidak melepas pelukannya sampai aku tertidur. Keesokan paginya, aku sempat mengira dia akan kembali menjaga jarak. Tapi ternyata tidak. Dia tetap di sisiku, bahkan mulai menunjukkan perhatian lebih terang-terangan. Dia mulai menjemputku pulang setiap kali aku pergi ke pasar. Mulai mengingatkan makan tepat waktu. Bahkan menatapku dengan cara yang membuat jantungku berdebar. Dan aku, yang awalnya hanya menganggap pernikahan ini sebagai kesepakatan, mulai merasa takut. Takut karena aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Takut kalau ini hanya sementara. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang wanita elegan turun. Dia cantik, berpenampilan sempurna, dan tatapannya langsung menusukku. "Kau, istri Li Zhen?" tanyanya dengan nada meremehkan. "Ah, aku." "Ya," jawabku ragu. Dia tertawa kecil. "Kau pikir seorang gadis jalanan seperti kau bisa mempertahankan pria seperti dia? Jangan bermimpi. Li Zhen bukan untukmu. Dia hanya menikahimu untuk menghindari perjodohan. Segera dia akan menceraikanmu."
Hatiku mencelos. Aku sudah mengenalnya sejak lama. Lanjutnya lagi. Dan aku tahu, dia tidak akan pernah jatuh pada orang seperti kau. Aku terdiam. Kata-katanya menamparku. Meski aku mencoba menyangkal. Di sudut hati, aku memang selalu takut bahwa semua ini hanya sandiwara. Dia pergi meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Aku berdiri terpaku. Malamnya, Li Zhen pulang. Dia menemukan aku duduk diam di sofa, menatap kosong. Ada apa? Tanyanya. Apa benar, kau hanya menikahiku untuk menghindari perjodohan? Suaraku bergetar. Dia terdiam beberapa detik, lalu mendekat. Siapa yang bilang begitu? Ada seorang wanita datang. Dia bilang kau akan segera menceraikanku. Aku menunduk. Li Zhen menarik napas panjang. Jadi dia datang. Ya, aku mengangkat tatapan. Apa itu benar? Dia menatapku lama, lalu perlahan berkata, awalnya, ya, awalnya aku hanya butuh seseorang untuk menikah pura-pura. Tapi kemudian, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku terdiam. Dia mendekat lebih dekat, menatap mataku. Aku menemukan rumah. Kau, dadaku hangat, tapi aku masih takut. Tapi aku hanya gadis biasa. Dia menggeleng. Kau pikir aku peduli latar belakangmu? Kau satu-satunya yang membuatku ingin pulang lebih awal. Kau satu-satunya yang membuatku ingin tertawa. Dan kau satu-satunya yang bisa membuatku lepas dari semua topeng dingin yang kubangun selama ini. Jantungku berdegup kencang. Sejak malam itu, segalanya berubah. Li Zhen tidak lagi menahan diri. Dia mulai menunjukkan rasa cintanya tanpa ragu. Dia sering meraih tanganku saat berjalan, mengusap rambutku setiap kali aku cemas. Dan, malam-malam kami tidak lagi hanya berakhir dengan diam. Dia menciumku, lembut tapi penuh makna, membuat pipiku merah dan napasku terengah. Aku tidak akan melepasmu, bisiknya di telingaku, membuatku gemetar. Hari demi hari, aku merasakan cintanya semakin dalam. Dia bahkan menghadapkan keluarganya sendiri yang meremehkanku. Saat ibunya mencoba menekanku, mengatakan aku tidak pantas menjadi menantu keluarga Li. Li Zhen berdiri di sampingku, menatap ibunya tegas. Jika dia tidak pantas, maka aku juga tidak pantas. Karena dia adalah pilihanku. Aku hampir menangis mendengar itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang membelaku tanpa ragu. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan pesta pernikahan ulang. Kali ini bukan pernikahan kesepakatan, tapi pernikahan sungguhan. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Tapi tatapan Li Zhen padaku seperti aku wanita tercantik di dunia. Saat berdiri di altar, dia menggenggam tanganku erat. Dulu aku menikahimu tanpa cinta. Sekarang, aku menikahimu karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tersenyum, air mata mengalir di pipiku. Dan ketika dia menciumku di depan semua orang, aku tahu pernikahan ini tidak akan pernah lagi sementara. Sejak hari itu, aku tidak lagi hanya gadis penjual kaki lima. Aku menjadi istri dari pria yang dulu terkenal dingin, tapi kini hanya hangat untukku. Dia tetap menggodaku setiap malam, membuatku merah padam dengan bisikan-bisikan nakal yang tidak pernah kuduga akan keluar dari pria sekeras dia. Tapi aku tahu, itu caranya menunjukkan cinta, dan aku tidak pernah menyesal menerima pernikahan yang dulu kupikir hanya sandiwara. Karena ternyata, di balik semua itu, ada takdir yang menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Lian Hua dan Li Zhen sampai akhir. Semoga cerita ini membuat hati kalian hangat dan percaya bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga. Jangan lupa like, share, dan follow agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.